Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa, tanggal 4 Juli 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 8 ayat 35 dikatakan demikian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ikutlah Yesus supaya engkau hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus kesal dengan perkataan Yesus bahwa ia akan menderita, dibuang, bahkan disalibkan. Sekalipun di ayat sebelumnya Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Pemahaman Petrus mewakili pemikiran orang Israel. Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi kala itu. Petrus mengharapkan Yesus sebagai figur yang membawa kelepasan dan mengalahkan bangsa Romawi dan meninggalkan Yerusalem atau Israel. Sudah lama bangsa Israel terjajah dan mereka menunggu adanya seorang Mesias yang melepaskan mereka. Petrus tidak mengenal dengan baik bahwa kerajaan yang dibawa oleh Kristus bukanlah kerajaan duniawi, tetapi kerajaan surgawi. Dari pengertian Petrus atau umat Israel, pendapat Yesus menjadi sesuatu yang risih atau ganjil bahwa dia akan menderita dan dihukum. Harapan mereka adalah kelepasan dari penjajahan Romawi. Tetapi yang Yesus katakan bahwa adalah kehidupan kekal atau kehidupan surgawi. Apa gunanya semua didapat manusia jikalau dia kehilangan rohnya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang engkau kehendaki dalam hidupmu? Kita menjadi manusia yang paling menyedihkan jikalau kita hanya berharap akan kehidupan daging dari pengenalan kita akan Kristus. Kristus yang telah datang membawa keselamatan kekal sehingga orang yang percaya beroleh hidup kekal. Yesus mengusir Petrus. Pergilah engkau iblis, sebab bukan yang dari Allah yang diperhatikan dan diinginkannya, tetapi hanya apa yang perlu bagi kedagingan manusia. Demikian juga bagi orang yang hanya menginginkan kehidupan yang perlu untuk daging, Yesus akan mengusirnya. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang perlu dilakukan untuk memperoleh kehidupan surgawi? Ikutlah Yesus, pikul salib dan menyangkal diri, sekalipun kehilangan nyawa karena Kristus dan Injil, itulah yang akan menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran-Mu di pagi ini, bahwa siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil,
maka Ia akan menyelamatkannya. Perkataan Yesus ini menunjukkan pada suatu pengajaran Yesus supaya orang percaya memprioritaskan hidupnya untuk mencari harta di surga. Terlebih dahulu bukan mencari harta duniawi. Sadarkan kami Tuhan bahwa mereka yang ambil bagian dalam Kristus dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya dan memikul salib, menyangkal diri, maka ia akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah upah surgawi yang diberikan dan dijanjikan oleh Tuhan untuk orang-orang percaya yang mengikut Kristus dengan setia. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk dapat memiliki hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus yang dilandasi kasih dan rela mengorbankan segala sesuatu, tidak menuntut keuntungan demi untuk Yesus Kristus sebagai jalan untuk kami menerima upah berkat yang melimpah dan kehidupan kekal di surga. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Limpahi kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan mampukan kami bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Atas penyertaan-Mu saja kami terhindar dari segala mara bahaya dan dari berbagai pergumulan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Beri kami rezeki dan keberhasilan usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.